bapak, jangan durhaka, supaya Allah tidak murka. Dengan ibu hendaklah hormat, supaya badan dapat selamat. Gurindam 12 pasal 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Berjumpa lagi bersama Ustazah Linda dalam pelajaran BMR Budaya Melayu Riau. Hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu tentang lancang kuning. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menerangkan jenis perahu Melayu. Yang kedua, menerangkan hal ihwal bumi lancang kuning. Nah, anak-anak Ustazah, kalau kita berbicara tentang Riau, Riau ini termasuk disebut dengan negeri bahari. Kemajuannya ditopang oleh lalu lintas laut. Dikatakan bahari karena lalu lintasnya berada di laut dan aliran sungai-sungai. Tidak ada catatan maupun peninggalan mengenai industri pembuatan kapal di ranah Riau. Namun, kehadiran kapal-kapal Melayu sempat terekam dalam catatan sejarah Cina dan Eropa. Menurut catatan Cina, kedatangan kapal dagang Melayu di dermaga Cina sangat mendebarkan. Arti mendebarkan itu agak ketakutan seperti itu ya. Perlu waktu lama bagi kapal dagang Melayu untuk berlabuh karena ukuran yang tinggi dan besar. Nah, menurut catatan Eropa, ketika pasukan Portugis menyerang Melaka, mereka dihadang oleh kapal Jung. Kapal Jung itu adalah salah satu kapal dalam Melayu. Ketika ditembak dengan meriam sebanyak 5 kali, kapal Jung masih mampu berlayar dan tidak kunjung bocor. Ternyata kapal Jung itu termasuk kapal yang kuat. Bahkan dengan gagahnya, kapal Jung berhasil menenggelamkan ratusan kapal Portugis. Luar biasa ya. Nah, dari cerita yang saya sampaikan tadi, ada nama satu buah perahu dalam Melayu itu namanya kapal Jung. Jadi kapal Jung ini termasuk kapal yang cukup kuat ya teman-teman. Nah, berdasarkan catatan dari sejarah Cina dan Eropa, ada beberapa jenis dan nama kapal dalam Melayu. Yang pertama namanya jalur, yang kedua jongkong, yang ketiga namanya jung yang tadi saya sampaikan, yang keempat sampan, yang kelima namanya kolek, yang keenam namanya nadi, yang ketujuh namanya belungkang. Wah, namanya unik-unik ya. Yang kedelapan biduk, 9 putau, dan ke-10 adalah pinisi. Nah, masih ada lagi teman-teman. Yang ke-11 kici, ke-12 pedewak. Ya, pedewak. Yang ke-13 lancang, yang ke-14 namanya penjajab, yang ke-15 tongkang, 16 kotak, 17 pencalang, 18 rakit namanya, 19 dondang, dan terakhir namanya leper. Masya Allah. Jadi ini ilmu bagi kita ya, bahwa ternyata perahu itu banyak namanya, khususnya di negeri Melayu. Tadi Ustaz sudah sebutkan sebanyak 20. Nah, kita kembali ke sejarah kenapa ada namanya perahu lancang kuning. Nah, perkataan lancang itu satu makna dengan perkataan kencang. Kencang itu bisa kita artikan laju. Ya. Bentuknya ramping dan dapat dipakai di sungai maupun di samudra yang luas. Pada umumnya, lancang ini terdiri dari badan perahu, 1 tiang layar, 2 layar, 8 dayung, dan rumah perahu. Lancang ternyata dapat membawa 50 lebih orang dan dilengkapi dengan meriam serta apilan atau tameng. Ujung haluannya itu sangat panjang teman-teman, runcing dan tajam seperti tombak yang mengerikan. Jadi anak-anak ustazah bisa cari gambarnya di Google boleh. Itu di ujung itu memang runcing dan tajam. Nah, seperti ibaratnya seperti tombak yang mengerikan seperti itu. Hal ini digunakan untuk menikam lambung kapal musuh. Ternyata sengaja dibuat runcing karena itu berfungsi untuk menikam lambung kapal musuh, sekaligus sebagai tangga titi untuk menyerbu ke kapal musuh. Nah, namun dengan kondisi lancang seperti itu, lancang itu tidak digunakan ternyata untuk pertempuran.
Nah, ya jadi lancang dibuat bukan untuk pertempuran, melainkan hanya dipergunakan sebagai penyerang gerak cepat. Apa itu penyerang gerak cepat? Yakni mengintai posisi musuh. Jadi perahu lancang kuning hanya sebagai pengintai, bukan langsung menyerang kapal musuh. Nah, dengan bergulirnya waktu, kemudian setelah zaman perang berakhir, lancang cenderung dijadikan sebagai perahu biasa saja, gitu ya, untuk mengangkut barang-barang dagang dalam jarak yang pendek. Nah, dikarenakan lancang itu lincah, gesit dan kencang mengarungi lautan, maka lancang lebih selalu dipilih oleh raja-raja Melayu sebagai kendaraan mereka. Jadi lancang ini adalah perahu yang dipilih oleh raja-raja Melayu untuk kendaraan mereka. Umumnya raja-raja Melayu dahulu memilih kuning. Jadi raja-raja dahulu itu suka memilih kuning sebagai warna tanda kebesaran. Sehingga ditetapkan bahwa benda yang berwarna kuning adalah milik raja. Nah, dalam hal ini termasuk bendera, pakaian kebesaran, payung, dan sapu tangan. Misalnya nih, apabila ada utusan yang datang ke rumah seseorang ya, sambil dia membawa sapu tangan kuning, maka dengan melihat sapu tangan kuning itu saja, orang yang dipanggil segera tahu bahwa yang memanggilnya adalah raja. Nah, ini unik ini teman-teman. Oleh karena begitu kuatnya makna kuning sebagai milik raja, maka setiap benda yang digunakan raja disebut kuning. Misalnya nih, ada sebuah keris hitam dan bersarung hitam juga, tetapi milik raja, maka keris itu disebut keris kuning. Nah, artinya keris yang dimiliki oleh raja, walaupun warnanya hitam. Karena yang dimaksud keris kuning adalah keris kepunyaan raja. Demikian pula dengan sebutan lancang kuning, yang dimaksudkan adalah kendaraan milik raja ya. Nah, anak-anak ustazah, itu adalah histori singkat tentang sejarah kenapa itu dipanggil perahu lancang kuning. Nah, dengan penjelasan tadi, mudah-mudahan anak ustazah bisa memahami. Setelah mendengarkan penjelasan ustazah tadi, ustazah akan memberikan video tentang sejarah Provinsi Riau. Anak ustazah silahkan dilihat ya, oke? Pada awalnya, Provinsi Riau tergabung dalam Provinsi Sumatera Tengah yang terdiri dari 3 residen, yaitu Jambi, Riau, dan Sumatera Barat, di mana pusat pemerintahan berada di residen Sumatera Barat. Adapun alasan pemisahan diri residen Riau dari Provinsi Sumatera Tengah karena pusat pemerintahan yang berada di residen Sumatera Barat, sehingga Riau memang tidak terlalu terperhatikan oleh pemerintah provinsi. Adanya perbedaan karakteristik daerah sehingga pemahaman visi dari masing-masing residen tidak dapat disatukan. Ada kesan bahwa pihak pemegang kekuasaan di Sumatera Tengah selalu memaksakan diri di setiap kebijakan yang diambilnya. Ide pendirian Provinsi Riau ini awalnya hanya ada di tingkat elit dan tokoh masyarakat Riau, di mana salah satunya adalah almarhum Haji Wan Galib. Saat itu, masyarakat dari 4 kabupaten, yaitu Bengkalis, Kepri, Indragiri, dan Kampar telah bertekad untuk sama-sama berjuang membentuk Provinsi Riau. Kemudian, membentuk Panitia Persiapan Provinsi Riau atau P3R pada rapat Panitia Persiapan Provinsi Riau tanggal 2 sampai tanggal 6 Desember 1955. Melalui Kongres Rakyat Riau atau KRR ke-1 yang berlangsung di Pekanbaru tanggal 31 Januari hingga 2 Februari 1956, rakyat Riau sudah membulatkan tekad untuk membentuk provinsi sendiri. Hingga pada tanggal 9 Agustus 1957 di Bali, Presiden Soekarno
menandatangani Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 yang menyatakan pembentukan daerah-daerah tingkat 1, yaitu Sumatera Barat, Jambi, dan Riau. Oleh sebab itu, setiap tanggal 9 Agustus diperingati sebagai hari jadinya Provinsi. Ustazah sudah menyaksikan video tentang sejarah Provinsi Riau tadi ya. Semoga anak Ustazah bisa memahaminya. Nah, selanjutnya Ustazah akan berikan 3 tugas kepada antum semua. Silakan ditulis di buku latihannya. Lalu nanti hasil jawabannya difoto, kirim ke Japri Ustazah Linda ya. Yang pertama, jelaskan bentuk dari perahu lancang kuning. Yang kedua, sebutkan 5 jenis perahu Melayu Riau. Yang ketiga, jelaskan secara singkat sejarah berdirinya Provinsi Riau. Oke, sudah paham ya? Dicatat ya. Oke, anak-anak Ustazah, dengan pemberian tugas tadi berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Ustazah mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Semoga antum tetap semangat belajar di rumah. Ya, apalagi belajar budaya Melayu Riau, karena di mana bumi diinjak, disitulah langit yang kita junjung. Oke, kita tutup pelajaran kita dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis, subhanakallahu bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Afan minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.